Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan secara singkat tentang Kerajaan Banten. Langsung saja kita ke videonya. Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke wawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Selanjutnya, masa kejayaan dan keruntuhan dari Kerajaan Banten. Masa kejayaan Kerajaan Banten. Masa keemasan Kerajaan Banten disebut berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu pada 1651 sampai 1683 Masehi. Puncak kejayaan Kerajaan Banten ini ditunjukkan dengan berbagai prestasi yang didapatkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perluasan wilayah dilakukan di sekitar wilayah Pulau Jawa hingga Sumatera bagian selatan, bahkan hingga Kalimantan yang dilakukan untuk perkembangan perdagangan. Yang kedua yaitu VOC yang menerapkan sistem monopoli yang ditentang oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh sebab itu, terjadilah perlawanan Kerajaan Banten terhadap VOC yang saat itu cukup mendominasi, meskipun pada akhirnya gagal. Yang ketiga, di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjadi wilayah perdagangan internasional di Indonesia yang membantu kerjasama antara pedagang lokal dan pedagang Eropa. Dengan perkembangan bidang perdagangan ini, armada laut Banten juga mengalami kemajuan yang cukup pesat, apalagi wilayahnya cukup strategis. Yang keempat yaitu membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain dan serangan pasukan Eropa. Yang kelima, melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lukas Kardel. Yang keenam, penerapan pajak atas kapal-kapal yang singgah ke Banten oleh Syah Bandar yang berada di kawasan Pabean. Yang ketujuh, memperkenalkan pembukaan sawah di daerah pedalaman serta melakukan pelayaran besar dalam menunjang pertanian. Kemudian yaitu masa keruntuhan dari Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya, Sultan Haji, sebagai Sultan Muda. Ia ditugaskan dalam menjalankan perintah sehari-hari, dan Sultan Ageng sebagai penasihat dan pengawas. Namun, kedekatan Sultan Haji dengan pihak VOC yang memengaruhi kebijakan pemerintah pada masa itu membuat Sultan Ageng kecewa. Sultan Ageng pun berniat mencabut kekuasaan Sultan Haji. Namun, Sultan Haji berhasil mempertahankan kekuasaannya. Untuk memperkecil perselisihan, Sultan Ageng terpaksa keluar dari istana dan pergi ke selatan pedalaman Sunda. Pada tanggal 14 Maret 1683, Sultan Ageng tertangkap oleh pihak Belanda dan ditahan di Batavia. Dukungan VOC kepada Belanda yang dibayar mahal, Banten diminta untuk menyerahkan wilayah Lampung serta mengganti rugi perang sebesar 12.000 ringgit kepada Sultan Haji. Setelah habisnya masa Sultan Haji menjadi Sultan Muda, Belanda semakin mencekram pengaruhnya di Banten. Kalangan istana dan masyarakat Banten yang kecewa karena kesewenang-wenangan VOC pun semakin memicu perpecahan. Perang saudara pun meletus yang membuat Banten semakin mengalami kemunduran. Pada tahun 1808 sampai 1810, Herman William Daendels mengumumkan bahwa wilayah Banten
resmi dihapuskan. Selain itu, Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Sahlinian dilucuti dan dipasang turun tata oleh Thomas Stamford Raffles. Selanjutnya, beberapa peninggalan dari Kerajaan Banten. Yang pertama adalah Masjid Agung Banten. Yang kedua, Kerkhof. Yang ketiga, Benteng Spaldwick. Yang keempat, Meriam Ki Amuk. Yang kelima, Vihara Avalokitesvara. Yang keenam, Keraton Surosowan. Yang ketujuh, Keraton Kaibon. Yang kedelapan, Danau Tasikarti. Selanjutnya, 10 raja terkenal yang pernah memimpin Kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1552 sampai tahun 1570. Yang kedua ada Sultan Maulana Yusuf yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1585. Yang ketiga ada Sultan Maulana Muhammad yang memerintah di tahun 1585 sampai 1596. Yang keempat ada Pangeran Ratu yang memerintah pada tahun 1596 sampai 1647. Yang kelima ada Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad yang memerintah dari tahun 1647 sampai 1651. Yang keenam ada Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Yang ketujuh ada Sultan Haji yang memerintah pada tahun 1683 sampai 1687. Yang kedelapan ada Sultan Abu Mahasin Muhammad Zainuddin Abidin yang memerintah pada tahun 1690 sampai 1733. Yang kesembilan ada Sultan Abul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin yang memerintah pada tahun 1733 sampai 1747. Yang ke-10 ada Ratu Syarifah Fatimah yang memerintah pada tahun 1747 sampai 1750. Demikian video pembelajaran yang dapat kami buat. Semoga bermanfaat.